Saudara-saudara, kita belajar akan firman Tuhan. Memang saudara, kita harus di dalam hari-hari terakhir ini, kita harus waspada. Di samping kita harus waspada, kita harus benar-benar mengembangkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius 25 tentang kerajaan surga dan talenta yang kau dan saya telah terima. Tetapi pada malam hari ini kita belajar tentang talenta yang lain. Supaya kita tahu bahwa talenta yang kita terima tidak hanya bakat maupun karunia-karunia, tetapi apa yang Tuhan telah berikan. Di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, saudara, kita perhatikan. Masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, lalu kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-14. Tentang hal kerajaan surga itu. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Dikatakan di dalam ayat itu tentang hal kerajaan surga. Nah, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita perhatikan bahwa kerajaan surga seperti seorang yang sedang keluar negeri dan dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Sekarang harta yang dipercayakan kepada hamba-hambanya, kepada kita sekalian itu apa? Tentang hal talenta ini, saudara, banyak dikupas. Tentang hal perkara bakat, perkara karunia. Tetapi malam ini Tuhan mengajar kepada kita. Harta yang dipercayakan kepada kita adalah 3 perkara ini. Kebenaran, damai sejahtera, dan apa? Sukacita. Saudara perhatikan. Saya tanya sekarang sebab kita akan belajar sedikit. Di sini dikatakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang saudara dan saya terima, jumlahnya, bagiannya terbatas tidak? Bukan, maksud saya bukan terbatas. Sama enggak? Hah? Yang saudara dan saya terima bagiannya sama enggak? Hah? Ayo. Si Jan bilang sama. Karena dia Nggak nanggap tanyaan saya. Roh Kudusnya sama. Tapi yang kita terima sama enggak? Tidak sama. Kita lihat di dalam Yohanes 13, Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah
mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi, ini yang Yohanes katakan ini tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Yesus mendapatkan Roh Al-Kudus tidak terbatas. Sebab apa? Sebab dia Allah sendiri. Nah, kalau untuk kita terbatas enggak? Terbatas. Nah, sekarang contohnya, kalau saudara dan saya terimanya itu lain-lain, enggak sama. Nah, kita lihat di dalam Bilangan. Supaya kita belajar hari ini, supaya saudara dan saya itu menyadari. Jadi jangan apa? Jangan memadamkan roh, karena karunia yang dipercayakan kepada kita, Roh Al-Kudus yang dipercayakan kepada kita, harta yang dipercayakan kepada kita ini, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan kirim Roh Kudus. Jadi yang dipercayakan kepada saudara dan saya itu apa? Roh Kudus, saudara. Kerajaan surga seperti seorang raja yang mau pergi ke luar negeri. Yesus rajanya pergi ke surga. Lalu Yesus berkata apa? Aku akan kirim Roh Kudus. Nah, maka dari itu kita pelajari benar-benar supaya saudara ini mengembangkan ini. Kalau harta yang saudara dan saya terima, saudara tidak kembangkan seperti orang yang terima cuma satu, dimasukkan dalam apa? Tanah atau disimpan. Nah, saudara dan saya ini terdiri dari tanah enggak? Dibuat dari tanah enggak? Nah, Roh Kudus sudah masuk. Tapi disimpan. Udah masuk toh? Disimpan. Simpan di dalam tanah. Dalam mana? Dalam dirimu. Tidak kamu kembangkan. Makanya kalau tadi Denny berkata, ada yang dapat penglihatan. Saya memang percaya ada. Karena tiap kali dicek mesti ada. Cuma tidak berani keluarkan. Itu disimpan enggak? Hah? Jadi berkembang enggak nanti? Padem enggak? Tanggung jawab enggak? Hati loh saudara. Makanya ini saya disuruh membawa firman Tuhan supaya saudara itu belajar. Sebab kita enggak ngerti. Mungkin nyimpennya itu karena malu. Betul? Hah? Orang malu itu tinggi hati enggak? Sombong enggak? Sombong itu kebencian Allah enggak? Hah? Nah, sama persis sama orang yang terima satu enggak? Sama. Dia yang terima satu selalu ngakimi Allah. Allah, engkau cuma ngambil yang kamu tidak tanam. Jadi ngakimi. Nah, itu sama dengan orang yang tinggi hati, sombong, dan malu. Jadi kalau kamu dapat, kembangin. Kalau enggak, kamu nanti seperti orang yang terima satu. Sudah terima cuma satu. Lalu disimpan, dipadamkan, jadi mati. Dan kamu terima mati. Maka dari itu kita coba lihat di dalam Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11. Nah, nanti baru kita dikupas tentang hal kerajaan surga ini, karunia tentang harta yang Allah percayakan, kita perhatikan supaya dikembangkan ya. Ayat 16. Bilangan 11 ayat 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang. Yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan mengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka kembali ke kemah pertemuan
supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu, perhatikan ini. Lalu, sebagian dari Roh Kudus yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Jelas tidak? Hah? Roh yang hinggap pada Musa diambil berapa? Sebagian. Dibagi orang 70. Dari Musa diambil sebagian. Jadi Musa masih punya banyak enggak? Masih toh. Diambil sebagian dibagi 70. Bayangin saudara. Nah, jadi saudara tahu harta yang Allah berikan kepada saudara dan saya itu Roh Al-Kudus. Nah, bagian Roh Kudus yang kita terima bisa banyak, bisa sedikit menurut kesanggupannya. Nah, kalau saudara diberikan, maka dari itu kamu harus sadar, kembangkan. Kalau tidak, repot nanti. Nah, karena ayat Alkitab sudah berkata di dalam 1 Tesalonika, baca. Jadi ayat-ayat ini saya berikan supaya saudara itu benar-benar menyadari. Sebab kalau tidak, saudara nanti ketinggalan dan bertanggung jawab karena waktunya sudah habis. Waktunya sudah sangat singkat. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ayatnya itu jelas, cuma berkata, janganlah padamkan roh. Nah, maka dari itu saudara, engkau harus belajar ini. Nah, kalau saudara dan saya sekarang sudah tahu bahwa engkau dan saya harus mengembangkan, sebab engkau dan saya sudah terima harta itu, Roh Al-Kudus. Nah, yang pertama, tadi dikatakan kerajaan surga, Roh Al-Kudus ini perkara apa? 3, Roma 14:17 tadi, tentang hal kebenaran, tentang hal damai sejahtera dan sukacita. Nah, yang pertama, kita harus mengembangkan tentang hal kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Firman. Nah, saudara, engkau sudah terima kebenaran Yesus, firman. Tapi kalau engkau tidak kembangkan, engkau akan menjadi bantut dan engkau simpan. Contohnya, orang baru bertobat, terima Tuhan Yesus. Lalu dia terima firman, tapi firmannya cuma disimpan. Baca firman enggak, dikembangkan enggak. Akhirnya dia nanti bertanggung jawab kalau hari pengadilan datang. Maka kita harus membaca Alkitab, kembangkan. Kemudian kita lakukan kebenaran ini. Sebab nanti di dalam engkau membaca firman, engkau akan melihat yang Tuhan kehendaki engkau lakukan bersama saya. Semua yang engkau lakukan akan menyatakan kemuliaan Allah. Mujizat demi mujizat yang dijanjikan oleh Allah akan engkau dan saya alami. Tapi kalau engkau tidak mau menjalankan dan melakukan, engkau tidak akan mempunyai pengalaman. Karena apa? Kerap kali kita takut. Alkitab berkata di dalam Wahyu, di surga orang-orang yang penakut tidak boleh masuk. Maka dari itu kita jangan takut.
untuk mengungkapkan kebenaran, ini saudara tidak boleh takut. Lakukan, jalani. Jangan punya motivasi untuk mencuri kemuliaan Allah. Kita harus benar-benar membaca firman, lakukan, karena kita akan menikmati kemuliaan Allah demi kemuliaan Allah. Saudara tidak perlu takut dan khawatir. Ini harus dikembangkan. Nah, kalau kebenaran ini engkau sudah kembangkan, maka yang kedua adalah damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini ukuran. Kalau saudara dan saya sudah menerima Tuhan Yesus, damai sejahtera ini kita punya. Nah, kalau damai sejahteramu tidak engkau kembangkan, engkau cuma punya damai sejahtera pada waktu kamu bertobat. Itu rasanya, wah kok enak ya, habis itu akan hilang lagi. Ini perlu dikembangkan. Caranya bagaimana? Mengalami mujizat demi mujizat pimpinan Allah. Sekarang saya tanya, kapan kamu menerima kesembuhan? Kalau kamu sudah mengalami sakit. Ya toh? Kapan kamu menerima kelepasan? Kalau kamu sudah mengalami terikat. Betul? Nah, sekarang kamu tidak mengalami apa-apa, tidak pernah mengalami sakit, tidak pernah mengalami terikat, tidak pernah mengalami apa-apa. Pernah mengalami kesenangan caranya dilepaskan. Saudara, kalau kamu pernah dilepaskan dari dosa-dosamu, kamu akan melihat damai sejahtera luar biasa. Dan itu tidak pernah ditemui bagi orang yang belum pernah dilepaskan. Maka ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan, tetapi dirasakan. Dan saudara dan saya harus mengalami itu. Dan ini terus dikembangkan. Damai sejahtera ini tidak cuma sementara, tapi kekal dikembangkan terus. Hari demi hari. Ini damai sejahtera menjadi bagian kita. Nah, kapan damai sejahtera ini hilang? Kalau tambah lama, roh ini padam. Jadi roh Al-Kudus harus dikembangkan terus. Tambah lama, tambah terang. Tambah lama, tambah terang. Maka dari itu kerajaan surga juga seperti 10 anak dara. 5 bawa minyak, 5 tidak. Sama-sama punya pelita, sama-sama punya apa? Perlengkapannya semua sama. Yang 5 punya minyak, berarti kelihatan enggak yang punya 5? Hah? Dari luar tidak kelihatan, saudara. Pada waktu pertama kali dipasang lampunya, sama nyalanya enggak? Sama. Yang satu langsung padam, yang satu bertahan sampai akhir. Ini bedanya. Dan Alkitab berkata kerajaan surga seperti apa? Ragi. Dia bekerjanya itu tidak kelihatan. Maka dari itu saudara, kau harus kembangkan 3 perkara ini. Dan ini harus kamu jaga. Di dalam kehidupanmu setiap hari, setiap saat ada firman. Kenapa Alkitab berkata di dalam kitab Yosua, renungkan firmanku siang dan malam. Maka akan menyebabkan kamu jalanmu beruntung. Kira-kira kalau orang yang ini untung terus ini, ngalami sukacita enggak? Hah? Kalau buntung ngalami sukacita enggak? Ini loh saudara. Ini ikatannya firman, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau engkau melakukan firman, engkau selidiki firman, maka tiap kali akan diungkapkan hal-hal yang baru terus. Dan kita harus kembangkan. Jangan malu, jangan gengsi. Pokoknya kalau engkau mendapatkan firman, katakan, nyatakan, kembangkan.
supaya apa? Berbuah. Sebab cara kerjanya perkembangan roh itu bagaimana? Satu dapat satu, jadi dua loh. Lalu berhenti. Satu dapat satu, jadi dua. Dua dapat empat. Dari empat, 8. Dari 8, 16. Dari 16, 32. Terus berkembang. Jadi jangan membatasi kuasa Allah. Jangan saudara bilang, aku dapat satu, sudahlah, nanti paling-paling dapat 2. Salah saudara. Sebab Alkitab berkata, satu orang diselamatkan, maka seluruh isi keluarga diselamatkan. Kira-kira isi keluarganya berapa? Loh, paling enggak kan 2 toh? Suami istri ya? Bisa 3? Hah? Bisa 6, bisa 10? Bisa 12? Bisa 18? Bisa enggak? Bisa 100? Bisa. Loh, bapak, ibu, anak, mantu, anak, cucu, cicit. Engkong meremen terus, saudara. Jangan batasi kuasa Allah. Tetapi kalau Allah menetapkan engkau mempunyai kebenaran, ini harus kamu kembangkan terus. Damai sejahtera, sukacita. Nah, kalau engkau punya kebenaran, lalu kamu punya damai sejahtera, orang akan cari kamu enggak? Dulunya mukanya panjang, susah, ketemu temannya lama. Nah, ini teman saya barusan dari Jakarta hari ini baru pulang. Yang tempat saya bermalam itu Pak Rudi. Pak Rudi ini waktu dia kecil, sekolahnya dari umur 5 tahun sudah dibuang sama orang tuanya. Kenapa? Bapaknya kawin lagi, mamanya kawin lagi. Jadi anak ini tidak ada yang ngurus, dititipi di asrama. Pertama kali dia masuk asrama, ibu ini lapor sama pastore, anakku ini bandel luar biasa. Nah, dilaporkan bandel, saudara tahu sama pastor, pertama kali masuk asrama tidak dikasih kamar, tapi langsung anak ini diangkat, ditaruh di atas lemari. Ditaruh di atas lemari. Lah kan anak umur 5 tahun ini dia taruh di atas lemari, dia satu rontok. Pikirnya biar takut, tambah bandel, saudara. Sampai akhirnya ini saking nakalnya, suruh tidur di lapangan. Dihukum 3 hari 3 malam. Pikirnya tambah baik, tambah bandel lagi. Sampai dia bilang, habis Pak, saya di situ tuh paling kecil. Karena tidak ada orang 5 tahun dicampur sama anak-anak 10 tahun, 12, 15 tidak ada. Saya yang paling kecil. Kalau makan Pak, ikanku diambil. Lah saya bingung toh Pak. Lah saya mikir, ini bagaimana caranya untuk tidak diambil. Tak tutupi, diambil. Apa yang diambil? Diajak sembahyang, suruh sembahyang, tutup mata. Tidak tutup mata, dikeplok. Tutup mata. Saya punya akal Pak. Tak pikir-pikir, orang semua ini jahatnya luar biasa. Dapat nasi, ngambil ikan, tak ludahi. Jadi sebelum sembahyang tak ludahi dulu. Mereka lihat semua. Gak berani ambil Pak. Kalau ambil kan makan ludah saya. Aku bilang, pinter kamu ya. Luak karena kecepit jadi akal. Saudara, nakal orang ini. Nah, mulutnya jadi kotornya luar biasa. Ini kalau saudara tahu, lalu dia pahit dengan orang tuanya. 20 tahun tidak pernah mau bicara sama orang tuanya. 20 tahun. Mau kawin, saudara. Ini mau kawin, saudara. Lalu bilang sama orang tuanya, Pak, aku mbok minta uang Pak buat kawin. Dia bilang, enggak, bapaknya kaya loh. Ya sudah Pak, pinjem. Pinjem itu nunggu di luar
Dari pagi sampai sore. Dipinjemi 250 untuk kawin. Bayangin saudara. Makanya dia pahit luar biasa. Akhirnya dia berhasil, dia kaya. Dia tidak mau mengenal bapak dan ibunya. Pahit. Tapi setelah dia bertobat saudara. Waktu dia ketemu, baca firman. Dia yang ngomongnya belak-belakan. Waktu ketemu sama saya pertama kali saudara. Dia dengar kaset, dia bilang, oh ini toh pendetanya. Pendeta ini memang kelihatannya edan ini. Bayangin saudara. Ketemu saya itu langsung ngomong itu kotor, jahatnya kayak gitu. Aku kan bilang loh Pak Yusa ini edan ini. Tapi setelah dia bergaul dengan saya, dia bilang, sekarang aku dikatain edan Pak. Ini. Karena apa? Aku niru kamu. Dia baca firman, dia lakukan, saudara. Saya berkata, datengin bapakmu. Kamu minta maaf. Loh, saya ini yang dibenci kok malah saya yang suruh minta maaf. Minta maaf dan beri bapakmu uang karena dia miskin sekarang. Dan buta. Dilakukan, saudara. Setelah dilakukan, bapaknya nangis. Dia berkata, anak yang saya paling benci, kok malah sekarang paling sayang saya. Mulut yang kotor, berubah tidak pernah kotor. Ketemu teman-temannya, temannya bilang apa? Dia ini jago golf. Kalau golf itu bertaruh mesti menangan. Sejak itu bertobat dia bilang, aku tidak mau bertaruh. Temannya bilang, ayo bertaruh. Aku sekarang tidak bertaruh kok. Kenapa? Aku anak Yesus. Gila kamu. Mesem dulu kalau dia diomong gila, 1000 kata-kata kebun binatang keluar semua. Sekarang dia bilang, aku tidak bisa ngomong kotor lagi. Teman-temannya bilang, wah kamu sekarang kok beda ya. Temannya malah tanya, sekarang dia bersaksi di mana-mana. Saudara tahu. Karena apa? Menjadi pelaku kebenaran firman. Dan dia berkata apa? Sukacita damai sejahtera ini tidak pernah hilang. Dan berkembang terus. Akhirnya satu saat dia ditantang oleh Tuhan. Tuhan berkata, berani enggak? Kamu kerja ini 22 tahun. Kan korupsi toh. Sadar dia. Oh ya, aku korupsi Tuhan. Sebab apa? Sebab dari perusahaan 1 kilonya itu umpamanya $1, dia naik $1 5 sen. Yang 5 sen kantongi. Nah, dia tidak ada yang tahu, tapi dia bilang, Tuhan berkata, itu korupsi. Dan dia sudah kerja di Thai Airlines itu 22 tahun, saudara. Dan dia sudah jadi direktur. Tapi saudara tahu, waktu Tuhan berkata, kamu berani tidak lepaskan? Waduh, lepasin Tuhan. Aku makan apa ini? Gajiku ini habis. Rela enggak? Dia bilang, oke. Untuk menjalankan kebenaran ini aku rela. Lalu dia bilang sama istrinya, kalau aku jamin kamu sekarang jadi sedikit, kamu rela enggak? Rela karena firman. Oke. Saudara tahu? Dia lepaskan, kemudian dia diam, dia berdoa, Tuhan apa yang aku kerjakan? Kamu buka sendiri kargo. Tapi dengan bersih. Dia buka sendiri, join sama temennya. Dalam waktu 3 tahun, saudara. Ini baru 3 tahun, bertobatnya baru 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun, diberkati Tuhan. Bukan jutaan. Bukan ratusan juta. Miliar. Sampai dia bilang, aku tidak bisa ngerti itu Pak. Memang Alkitab itu luar biasa. Kalau kita berani menjadi pelaku firman, Tuhan itu membuktikan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Dan dia berkata, aku ngucap syukur, aku dipanggil Tuhan bukan sedang jatuh, tapi aku dipanggil Tuhan sedang diberkati. Jadi dia pada waktu bertobat itu bukan dia jatuh, saudara. Dia punya kedudukan direktur, dia keberkatan. Tapi dia dengar kaset, dia bertobat. Sampai akhirnya saya kalau di Jakarta sekarang mesti tidur di rumah dia. Kenapa?
Dibikin kamar mandi, dikasih AC. Kamarnya dia sendiri tidak pakai AC. Kenapa? Aku tidak bisa pakai AC, Pak. Bapakku kalau pakai AC, masuk angin. Nah, orang kaya tidak bisa nikmati dah. Dia bikinkan kamar khusus sama kamar mandi, sama dikasih pasang AC buat saya. Bayangin, saudara. Kalau saya di Jakarta, dikasih mobil, dikasih sopir. Tadi pagi saya berangkat jam 6, saya bilang, Ruth, saya berangkat jam 6 ke airport, sebab saya jam 7 naik pesawat. Tidak diantar sopir. Dia yang nyantar saya. Dia bilang, aku belajar dari sopirmu lah. Jadi saudara, kalau engkau dan saya menjaga harta yang Allah sudah berikan, dan engkau kembangkan, maka Tuhan berkata apa? Cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa. Tapi jangan saudara bilang gini, nanti kan datang dewek. Mana ada. Saudara dan saya harus kejar, kerjakan, rajin. Lakukan dengan tekun. Alkitab berkata, perjuangkan. Sebab harta yang diberikan kepada kita ini dikembangkan, didagangkan, diusahakan supaya menghasilkan buah. Sebab Roh Kudus ini harus dikembangkan. Sebab buah roh itu harus berkembang terus. Damai sejahtera, sukacita, murah hati, lemah lembut, kasih, itu buah roh. Pekerjaan Roh Kudus bersama dengan kita, dengan firman Tuhan, dengan damai sejahtera, dengan sukacita akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Maka dari itu, saudara, engkau harus periksa. Kalau engkau sudah menerima itu semua, sudahkah aku mengembangkan? Lalu, saudara harus periksa buah-buah roh. Di dalam Galatia 5:22, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Saudara kembangkan terus, kalau tidak, saudara akan menjadi bantut. Saudara dan saya akan bertanggung jawab. Di dalam ayat 4, 1 Korintus 13, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Saudara perhatikan, kasihnya Yesus, salah satu, saudara harus perhatikan ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Perhatikan, ini luar biasa. Kalau saudara dan saya melihat Yesus, mengapa Yesus mau mati di atas kayu salib? Karena dosamu toh? Kenapa karena dosamu dia harus mati? Karena dia tahu engkau tidak sanggup bayar, maka dia bayar. Jadi, kalau engkau mempunyai kasih, engkau menutupi segala sesuatu, kelemahan orang. Kalau engkau, umpamanya saya dengan istri, saya tahu kelemahan istri. Istri saya kalau suruh sembahyang lama, tidak kuat. Tapi kalau suruh puji-pujian, kuat. Tapi kalau suruh sembahyang lama, tidak kuat. Lalu, saya tidak boleh begini. Kamu sih tidak kuat sembahyang. Tidak boleh. Saya tahu kelemahan dia. Saya mesti mengcover, menutup. Saya tukang sembahyang. Jadi saya berkata, Tuhan, istriku Isan lebih kuat puji-pujian. Dia biar puji-pujian,
aku yang bayar sembayangnya. Ngerti? Ini yang dinamakan kasih. Tidak menghakimi, tidak menuntut, tapi menutupi, melengkapi kekurangan yang lain. Maka saudara, kalau engkau mempelajari firman kebenaran ini, damai sejahteramu tidak akan kehilang, sukacitamu tidak hilang. Karena apa? Berkat-berkat ini akan selalu melimpah dalam diri kita. Jangan menuntut, jangan minta balasan, tapi lengkapi kekurangan orang yang engkau kasihi, terutama harus di keluarga. Jangan saling menghakimi. Di dalam keluarga pasti ada yang kurang, ada yang lebih. Kita harus saling melengkapi. Yang dapat berkat banyak, yang lain kurang, dilengkapi. Ini kehidupan di dalam Kristus. Maka dari itu mulai sekarang engkau harus sadar, jangan tinggi hati, jangan sombong. Kalau engkau mendapatkan apa-apa dari Tuhan, kembangkan supaya jangan sampai padam dan engkau bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini hidup kekristenan. Maka dari itu, ini pesan Tuhan supaya kita hidup di dalam teladannya Yesus. Perhatikan Yesus. Yesus di saat yang terakhir, pada waktu Yudas mau dibisiki setan untuk menyerahkan Yesus, Yesus tidak mengurusi Yudas sama setan. Yesus tetap setia akan panggilannya. Apa? Melayani. Maka pada waktu mau perjamuan, tidak ada satu murid yang mau mencuci kaki. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Kenapa? Dia setia sampai akhir. Misinya melayani. Sebab apa? Yesus sudah berkata, kalau engkau mau menjadi yang terdahulu, kamu mesti menjadi yang terakhir. Kamu kalau mau yang menjadi terdahulu, kamu harus mau melayani. Hidup kita melayani, bukan memerintah. Maka dari itu, kalau engkau punya misi ini, kamu sadar, kamu tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Kamu tidak pernah kehilangan sukacita, karena pelayan tidak pernah menuntut, tetapi melengkapi kekurangan tuannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Karena Engkau menuntut anak-anak-Mu, menyadarkan anak-anak-Mu, supaya mereka belajar seperti teladan Yesus. Kita menyadari akan misi kita, melayani. Karena kami tahu, Engkau sudah percayakan harta yang sangat berharga, Roh Kudus, dirimu sendiri Allah, yang Kau berikan kepada kami. Tapi kerap kali kami padamkan roh itu, karena kami takut, kami punya harga diri, kami punya gengsi. Tetapi hari ini kami menyadari, kami harus mengembangkan talenta yang Kau berikan. Kami harus perjuangkan, kami harus usahakan, dan kami harus kerjakan semuanya ini. Terima kasih akan peringatanmu, supaya kami didapati setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless,
Jalan Boulevard Barat Raya, Ruko In Kopal, Blok F, nomor 50, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hubungi 45851254 atau 92958800. Bless to bless, hanya di Bless to bless.